Baik, saya akan menjelaskan mengenai tantangan Pancasila dalam era globalisasi. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Dalam ajaran Buddha terdapat ajaran moral untuk mencapai nirwana dengan melalui samdi dan setiap golongan berbeda kewajiban moralnya. Nah, pandangan hidup suatu bangsa adalah masalah pilihan, masalah putusan suatu bangsa mengenai kehidupan bersama yang dianggap baik. Pancasila sebagai dasar negara ini berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan dasar dan pedoman dalam mengatur tata kehidupan bernegara seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Secara historis, kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila, serta telah melahirkan suatu keyakinan yang tinggi pada bangsa Indonesia terhadap kebenaran dan ketepatan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia. Adapun kedudukan dalam Pancasila, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu untuk mencapai kehidupan yang lebih sempurna senantiasa memerlukan nilai-nilai luhur yang junjungannya sebagai suatu pandangan hidup. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum sehingga suatu sumber nilai, norma, serta kaidah baik moral maupun hukum dan menguasai hukum dasar baik secara tertulis atau secara undang-undang maupun yang tidak tertulis atau konvensi. Nah, yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan bangsa negara Indonesia. Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia, maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau sekelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia. Namun, Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat. Lalu yang keempat, Pancasila sebagai pedoman dalam menghadapi globalisasi. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang sudah ditentukan oleh para pendiri bernegara, ditentukan oleh tantangan dalam menjalankan ideologi Pancasila, juga tidak mampu untuk menggantikan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila terus dipertahankan oleh segenap bangsa Indonesia sebagai dasar negara, membuktikan bahwa Pancasila merupakan ideologi yang sejati untuk bangsa Indonesia. Nah, ada pengaruh globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme, yaitu globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya adalah fenomena di mana batasan-batasan antar negara seakan memudar karena terjadinya berbagai perkembangan dengan segala aspek kehidupan, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu ada pengaruh positif globalisasi. Pengaruh positif globalisasi bisa dilihat dari globalisasi politik, dilihat dari aspek globalisasi ekonomi, dilihat dari globalisasi sosial budaya. Berikutnya ada pengaruh negatif globalisasi. Yang pertama, globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran. Yang kedua, dari globalisasi, masyarakat kita khususnya anak muda banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang tajam antar yang kaya dan yang miskin. Yang terakhir, munculnya sikap individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian antar perilaku sesama warga negara. Nah, Pancasila di era globalisasi, yaitu realitas kontemporer, memperlihatkan bahwa tantangan terhadap ideologi Pancasila, baik kini maupun nanti, beberapa di antaranya berupa berbagai telah tampak dipermukakan. Tantangan dari dalam di antaranya
berbagai gerakan seperti yang hendak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya ada pemahaman tentang Pancasila dalam era globalisasi. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya, populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi biasa. Selanjutnya, proses perjalanan Pancasila menuju era globalisasi. Pancasila terlahir dalam nuansa perjuangan dengan melihat pengalaman dan gagasan-gagasan bangsa lain, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan-gagasan bangsa Indonesia sendiri. Nah, masuknya pengaruh negatif budaya asing tidak dapat lagi dihindari, karena dalam era globalisasi tidak ada negara yang bisa menutup diri dari dunia luar. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia harus mempunyai akar budaya dan mengingatkan diri dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, serta tradisi yang tumbuh dalam masyarakat. Berikutnya, Pancasila bersifat universal. Tata nilai universal yang dibawa arus globalisasi saat ini sebenarnya tak lebih dari nilai-nilai Pancasila dalam artian yang luas. Cakupan dan muatan globalisasi telah ada dalam Pancasila. Karena itu, mempertentangkan ideologi Pancasila dengan ideologi atau paham lain tak lebih dari sekedar kesiasatan belaka. Nah, kesimpulan yang telah kita bahas tadi yaitu peran Pancasila sangat penting dalam menghadapi arus globalisasi karena Pancasila merupakan sebuah kekuatan ide yang berakar dari bumi Indonesia untuk menghadapi nilai-nilai dari luar. Sebagai sistem syarat atau filter terhadap berbagai pengaruh luar, nilai-nilai dalam Pancasila dapat membangun sistem imun dalam masyarakat kita terhadap kekuatan-kekuatan di luar sekaligus menyeleksi hal-hal baik untuk diserap. Dan sebagaimana sistem dan pandangan hidup yang merupakan konsensus dasar dari berbagai komponen bangsa yang plural ini lewat Pancasila, moral sosial, toleransi, dan kemanusiaan bahkan juga demokrasi bangsa Indonesia dibentuk. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.